Jadi ditanggapi juga masalah sama ya pelapor ya. Pelapor sama pelapor ditanggapi juga. Terus sebenarnya ada beberapa foto-foto lagi ya, istilahnya kami juga ya nggak keluarin di sini lah. Cuman ini bukti lain yang mungkin bisa menjelaskan situasi dan keadaan dalam perkara ini itu seperti apa sebenarnya. Pasti masyarakat ingin tahu. Itu aja. Jadi kami terbuka sampai dengan saat ini. Kami sangat menyayangkan bahwa masih ada yang menilai secara subjektif terhadap perkara ini. Itu aja sih. Pak, mungkin itu kejadian kapan dan udah berapa kali sih yang dialami oleh? Lebih dari sekali. Ini malah justru bukan dasar pelaporan visualnya, Mas. Tapi untuk tanggal dan tahun nanti belum ya, kita masih belum bisa rilis. Cuma intinya tadi tidak tunjukkan. Pada intinya itu malah ini sebagai bukti, alat bukti lain lagi. Kan visualnya itu kan di laporan itu kan. Dalam kasus KDRT ini kan yang bukti, alat bukti yang paling utama itu ya visum. Yang untuk membuktikan bahwa telah terjadi KDRT itu ya visum. Ini kan salah satu bukti pendukungnya. Itu aja sih. Kalau pemicunya apa Bang biasanya kalau sampai accident kayak gitu? Kalau pemicu sih ya kami juga kurang paham ya pemicunya bisa sampai seperti itu. Cuman selama pemeriksaan ini juga kami dan bahkan pihak dari Polres Jakarta Selatan fokus kepada kejadiannya saja. Jadi pemicunya juga kami juga tidak jelas kenapa saudara DAD melakukan itu, bagaimana sampai melakukan itu yang kami juga. Karena jujur saudara DAD juga kan dalam perkara dia terlapor itu juga belum dipanggil Mas, sebagai belum diperiksa gitu. Makanya mungkin dia belum menyampaikan apa motifnya, bagaimana detailnya. Mungkin juga kalau teman-teman wartawan mungkin juga saya sempat lihat di beberapa media sosial, kalau nggak salah saudara DAD itu udah pernah bikin press conference ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Itu di menit keberapa dia bilang bahwa ditanya sama rekan dari wartawan sendiri, dikatakan katanya ada cemburu, tapi apa buktinya gitu, apa ada bukti langsung atau apa? Yang setahu saya dan teman-teman saya ketika saya tonton itu dibilang ya tidak ada. Kalau nggak salah dari saudara wartawan nggak adil untuk apa namanya menulis orang tanpa bukti gitu loh Mas. Itu sih yang juga salah satu pertanyaan yang bagus dari teman wartawan pada saat itu, kita apresiasi itu. Saya harap pertanyaan objektif seperti itulah yang bisa dipertanyakan gitu. Jangan justru menyudutkan dengan secara gender suami kok ini melaporkan istri. Oke, Mas, ketika kekerasan itu terjadi terhadap Ijong, apakah Ijong melakukan perlawanan atau tidak ya? Karena dari kita hanya melihat satu bukti bahwa Ijong kena kekerasan, tapi di video itu apakah Ijong juga melakukan perlawanan? Perlawanan tidak, tetapi self defense ya. Dalam artian ya kalau misalkan teman-teman mau dipukul pasti kan tangkis atau nahan tangan kan begitu kan? Pasti itu refleks manusiawi. Gak ada tok nangkis pukul balik, gak ada. Nah iya, karena kan ketika bicara bukti ini kan baru bukti sepihak, ya, gitu, ya kan? Ya. Bahwa tidak ada foto Ijong self defense gitu loh, ya kan? Seperti itu. Berarti kan ini mengarahkan memang Dena melakukan kekerasan terhadap Ijong jatuhnya kan? Ya kami juga seperti itu ya. Dan ini video ini bukan yang pas visum pelaporannya Mas. Ini makanya saya bilang ini kan mungkin ada beberapa rentetan. Salah satunya yang kita tunjukkan ini dalam bukti ini screenshotnya. Nah kalau Mas lihat ini kan screenshot dari CCTV berupa gambar bergerak. Gitu. Nah mungkin tadi juga menjawab, saya juga menekankan dari rekan saya bahwa namanya perlawanan bisa diartikan luas Mas, bisa jadi nangis terus melawan balik atau melakukan kekerasan kembali gitu. Iya. Bahwa saya tegaskan di sini klien kami hanya membela diri. Apa membela diri definisinya hanya mencegah agar dirinya tidak tersakiti secara fisik gitu, ya kan? Konkretnya ya berupa tepisan dan menahan tangan gitu loh. Apakah ada pemukulan balik dari Ijong? Kalau dari sisi Setahu kami tidak. Setahu kami nggak ada Mas. Setahu kami tidak. Setahu kami nggak ada. Mungkin juga nanti nggak tahu ya dari sisi pelapor juga kan ceritanya visumnya visum apa kan gitu kan? Visumnya apa kalau atau misalnya waktu dilihat di wawancara ada lebamnya ditutupin apa kan? kelihatan Mas. Kalau kita kan tadi udah rilis tuh yang di Polres ada fotonya mukanya kan? Nah gitu loh.
Mas, ini sudah terjadi dari berapa tahun sih mungkin? Privacy sih ya Mas. Iya. Kalau tapi yang saya Lama. bilang yang kita bilang berlanjut lah Mas. Berulang-ulang Berapa tahun lah. mungkin? Udah berapa tahun kejadian? Saya Waduh, saya nggak bisa privacy jawab sih itu Mas. ya. Masih privacy sih. Ada Mas Ijong bisa. Tapi dari CCTV ini kejadian tahun berapa ya? Nggak ada itu nggak kita. Enggak, ini emang sengaja belum kita install Mas. Gitu, karena menurut saya ini masih tetap nih dalam ranah penyelidikan, kita harus ada norma-norma yang harus kita jaga nih, sopanan nih. Berarti video CCTV ini masih dalam ranah lidik? Ranah lidik Mas, itu bukti kita. Pada saat kejadian itu disaksikan anak-anak. Sepengetahuan saya kalau dari keterangan Mas Ijong atau dari saya itu tidak. Tapi saya nggak tahu kalau dengar ya, saya nggak tahu karena saya kan nggak ada di lokasi. Saya bukan saksi fakta. Ada saksi lainnya mungkin Mas yang mengetahui kejadian itu? Nah itu juga khususnya itu kita nggak bisa buka di sini Mas, karena menurut saya ini kan masih proses penyelidikan. Gitu. Intinya gini Mas, kami menunjukkan ini bahwa ada kejadian diduga saudara AD ini melakukan KDRT terhadap klien kami, saudara Jonathan Fritzi. Itu intinya itulah. Tapi Mas, dalam pelaporan kan pasti akan dijelaskan kejadian itu di tahun berapa, yang termasuk yang ada di dalam CCTV. Ya. Kalau yang dilaporkan itu kan yang kejadian 2021. 2021. Tapi sebelum itu sudah ada juga kekerasan yang terjadi terhadap Ijong. Ya, sebelumnya sudah ada. Dan kami sudah memberikan keterangan itu kepada pihak kepolisian. Sudah kami berikan keterangan. Oke. Berarti dari Ijong sendiri ada keinginan untuk memenjarakan DAD atau Nah, akan ini- ada berakhir damai? Ini yang perlu saya tegaskan Mas. Satu, saya tegaskan lagi, klien kami dilaporkan dengan tuduhan yang tidak dilakukan menurut kami tidak dilakukan klien kami, justru dia korbannya. Yang kedua dia digugat cerai, gitu ya. Jadi saya bilang mohon izin, saya bilang namanya semut diinjak pasti ada yang digigit Mas, bela diri gitu. Nah ini apa yang kita laporkan ini harapan kami satu agar ini kita bisa berdamai gitu ya. Iya. Tetap kita akan bisa berdamai sehingga masing-masing pihak ini mencabut laporan, ya udah lah Mas, maksudnya namanya juga Kalau mau cerai ya udah cerai Cerai aja, gitu. Dengan Nggak ranah perceraian ya Perceraian. nggak usah istilahnya Oke. lapor sana Tapi kan terkait digugat cerai sendiri kan ada indikasi ada pihak ketiga yang kabarnya Ijong tengah dekat dengan artis juga gitu loh. Nah kami juga Nah, nggak itu tahu udah seperti itu. ini tadi Mas, tadi saya jawab bahwa di press conference-nya sendiri dari pihak pelapor atau yang atau kita sebut inisial saudara itu kan dia sendiri menyatakan bahwa dia nggak punya buktinya secara langsung gitu. Dan setahu saya juga nggak tahu ya dalam pengadilan agama sayangnya kita bukan kuasa hukumnya Mas gitu, jadi kita nggak tahu detailnya. Tapi yang saya tonton yang memang ada di media sosial yang tersebar di masyarakat dari pihak sana juga menyatakan dia tidak gitu memiliki buktinya gitu. Itu sih yang kita juga bingung sebenarnya kenapa sebenarnya. Ini sih yang masih kita tunggu hasil pemeriksaan dari saudari dengan inisial DAD gitu. Tapi kalau masalah pihak ketiga mendingan Tanya langsung ya, aja. saudara dia kan mereka yang menuduhi. Yang mendalilkan. Bukan kami ngaku ada pihak ketiga lah. Bang, ini kan tadi bilangnya ingin diselesaikan secara kekeluargaan gitu Iya. ya, berdamai. Sudah berkomunikasi belum sih antara kedua? Berkomunikasi menurut keterangan dari klien kami ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Cuman kan sampai dengan saat ini kan saudara DAD tidak ada komunikasi lebih lanjut, bahkan proses persidangannya berlanjut, proses laporan polisinya berlanjut. Ya ini dia tadi masih berlanjut, bisa lagi, Mas. masih Bisa bisa lagi. lagi. Berarti kan belum ada satu keinginan untuk justru berdamai dari pihak saudara DAD. Jadi tidak ada Kita ya, respon kita sama sekali. Kenapa? Tidak ada respon sama sekali. Nah itu dia Mas. Jadi mungkin teman-teman wartawan kan tahu nih. Ya nggak tahu ya maksudnya ke klien kami atau bukan. Cuman kan bahasanya tuh di sosial media kan ada yang ingin menghancurkan saya segala macam. Loh, yang ngelaporin dia, yang bukan dia. Ya kita hanya menanggapi apa yang dilakukan gitu loh. Dia lapor, kami juga istilahnya klien kami punya hak hukum yang sama. Dia melaporkan balik dengan bukti-bukti yang memang kami rasa kuat dan cukup untuk dilakukan laporan. Berarti